Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka ke-6, ini saya akan menjelaskan materi mengenai break-even point atau biasa disingkat dengan BEP. Nah, saya kira saudara sudah familiar dengan istilah BEP karena sering kita dengar pada masalah ekonomi. Oke, jadi saya jelaskan ya. BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Sehingga BEP ini disebut juga dengan istilah titik impas atau titik pulang pokok. BEP itu menganalisa hubungan antara biaya dengan pendapatan. Nah, di sini kenapa kok biaya dengan pendapatan? Karena berkaitan dengan masalah laba dan rugi. Jadi kalau perusahaan dalam kondisi BEP, ya berarti antara biaya dengan pendapatan itu besarnya sama. Sehingga perusahaan tidak memperoleh laba, tapi juga tidak menderita rugi. Jadi impas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya apa saja yang nanti akan dibahas dalam analisa BEP ini. Oke, jadi biaya itu disebut juga dengan istilah cost. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan biaya tetap atau fixed cost, disingkat FC. Jadi saudara harus familiar dengan singkatan-singkatan ini ya, karena ini menunjukkan jenis-jenis dari biaya. Jadi FC, apa yang dimaksud dengan FC adalah biaya yang sifatnya tetap, tidak tergantung volume produksi. Contohnya, misalkan biaya sewa gedung, biaya penyusutan atau depresiasi, biaya bunga. Nah, jadi biaya-biaya tersebut itu tidak ada hubungannya dengan volume produksi. Jadi tidak tergantung volume produksi. Walaupun volume produksinya sedikit, sedang, atau banyak, maka biaya yang dikeluarkan itu besarnya tetap. Ini yang disebut dengan fixed cost atau biaya tetap yang disingkat dengan FC. Nah, kemudian bentuk fungsinya itu adalah FC sama dengan A. Jadi A itu nanti isinya adalah angka, yaitu besarnya biaya tetap yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, karena FC sama dengan A, maka gambarnya di sini adalah lurus seperti ini. Jadi gambar grafik di sini untuk sumbu yang mendatar itu menunjukkan kuantitas atau disingkat dengan Q, sedangkan sumbu yang tegak itu menunjukkan jenis biaya. Karena di sini kita membahas biaya tetap, maka sumbu yang vertikal ini tuh menunjukkan biaya tetap atau fixed cost. Jadi di sini VC sama dengan A, gambarnya seperti ini, lurus seperti ini. Nah, di sini ini besarnya A ini. Jadi misalkan VC sama dengan 1 juta, maka ini titik potongnya ini itu adalah 1 juta. Kemudian 1 juta mendatar, garisnya mendatar ke kanan. Itu gambar dari FC. Ya, jadi diingat-ingat gambarnya itu mendatar. Nah, sekarang jenis biaya yang kedua. Biaya yang kedua adalah biaya variabel atau variabel cost atau disingkat VC. Jadi ada FC, ada VC. Kalau FC itu biaya tetap, kalau VC biaya variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang sifatnya berubah-ubah, tergantung volume produksi. Jadi besar kecilnya biaya variabel ini itu tergantung pada volume produksi. Kalau volume produksinya kecil, ya berarti biayanya kecil. Semakin besar
volume produksi, biayanya juga semakin besar. Itu yang disebut dengan biaya variabel. Contohnya, misalkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bensin, biaya listrik, dan sebagainya. Nah, jadi jenis-jenis biaya tersebut itu besar kecilnya tergantung pada volume produksi. Itu biaya variabel. Nah, bentuk gambarnya, ini adalah fungsi gambarnya ya, untuk sumbu yang mendatar sama, Q atau kuantitas atau volume produksi. Untuk sumbu yang tegak, biaya variabel, VC. Ya. Kemudian gambar dari VC itu mulai dari titik 0. Ini kan titik 0. Titik 0 ke arah kanan, seperti ini. Kanan ya, condong ke kanan seperti ini. Nah, bentuk persamaannya atau bentuk fungsinya adalah VC sama dengan M kali Q. M itu adalah biaya variabel per unit atau VC per unit. Kenapa gambarnya mulai dari titik 0? Ya, karena kalau Q-nya 0, artinya tidak ada yang diproduksi, biayanya juga 0. Semakin banyak volume produksi, biayanya semakin naik. Nah, ini makanya gambarnya itu akan naik seperti ini. Itu variabel cost atau biaya variabel. Kemudian sekarang yang ketiga adalah biaya total atau total cost, disingkat TC. Jadi saudara sudah kenal jenis biaya ada 3 ya. Ada FC, ada VC, dan ada TC. Nah, sesuai dengan namanya, yang disebut dengan TC adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang. Dalam hal ini, TC sama dengan FC ditambah VC, karena total. Nah, kalau di sini FC-nya sama dengan A, ya. Di sini A, VC-nya sama dengan M kali Q plus M kali Q. Maka bentuk fungsi TC adalah A plus M kali Q. Ya, ingat-ingat ya. Saya ulangi lagi. Bentuk fungsi FC sama dengan A. Bentuk fungsi VC adalah M kali Q. Dan bentuk fungsi TC adalah A plus M kali Q. Ya, jadi itu diingat-ingat. Nah, sekarang pendapatan. Ya, karena kan BEP itu kembali ke konsepnya. BEP adalah hubungan antara biaya dan pendapatan. Nah, biaya tadi sudah kita bahas ya secara garis besar. Nah, sekarang yang pendapatan. Pendapatan di sini maksudnya totalnya, total pendapatan. Jadi pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, pendapatan ini sendiri istilahnya adalah revenue. Kalau biaya itu cost, kalau pendapatan revenue. Nah, total pendapatan atau total revenue dinotasikan dengan TR, singkatan dari total revenue. Kalau TC, total cost. Ya, jadi harus diingat-ingat. Nah, sekarang TR adalah penghasilan dari perusahaan karena menjual hasil produksinya. Sehingga fungsi dari TR sama dengan P kali Q. P itu harga jual per unit. Q volume produksi. Bentuk grafiknya ke samping Q kuantitas volume produksi, ke atas total revenue. Nah, sekarang bukan biaya lagi tapi total revenue. Karena kita membicarakan total revenue. Nah, kemudian gambar fungsinya hampir sama dengan variabel cost. Jadi sama-sama dimulai dari titik 0. Titik 0 ke atas. Nah, ke atasnya ini harus lebih tinggi dari variabel cost. Mana variabel cost? Nih ya, variabel cost itu adalah MC. Kemudian kalau total revenue atau TR adalah P kali Q. Nah, kalau variabel cost M-nya adalah biaya variabel per unit, kalau total revenue P-nya adalah harga jual per unit.
secara logika harga jual per unit harus lebih besar dari biaya variabel per unit. Sehingga P itu pasti lebih besar dari M. Ya kan? M itu kan biaya variabel per unit. P itu harga jual per unit. Jadi P lebih besar dari M. Sehingga gambarnya seperti ini. Lebih ke atas. Sama-sama mulai dari titik 0 ke arah atas. Jadi TR sama dengan PQ. Berarti di sini VC-nya ada di bawah sini, mulai dari titik 0 ke sini. Nah, di bawahnya TR. Itu ya, itu total pendapatan. Coba tadi mungkin saya lupa menjelaskan gambar dari total cost. Nah, total cost tadi kan fungsinya adalah A plus MQ. Gambarnya, karena di sini ada konstanta A ya, konstanta A, dimulai dari A, sini. Kalau ini misalkan 1 juta, ya di sini 1 juta. Kemudian ke atas, sini ya. Nah, ke atasnya ini sejajar dengan VC. Ini, sejajar dengan VC. Kenapa? Karena dia punya gradien yang sama. Atau koefisien arah yang sama. Ini kan koefisien arahnya M. Ini juga M. Oh, berarti sama. Biaya variabel per unit. Maka gambarnya akan sejajar. Nah, cuman bedanya kalau VC itu dimulai dari titik 0, kalau TC dimulai dari titik A. Itu. Ya, bisa ya dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke break even point itu tadi. Nah, break even point atau disingkat dengan BEP. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan BEP? BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mendapatkan laba tapi juga tidak menderita rugi. Tidak laba, tidak rugi. Jadi impas. Sehingga karena impas, maka besarnya total revenue itu akan sama dengan besarnya total cost. Nah, kalau digambar, nah tadi gambar kalau semuanya digambar dalam satu bidang yang sama ya, gambarnya seperti ini. Ini tadi kan satu-satu gambarnya ya, satu-satu. Nah, sekarang dijadikan satu. Seperti ini. Jadi ke samping, ini ya sumbu yang horizontal ini menunjukkan volume produksi atau kuantitas produksi, Q. Sedangkan sumbu yang tegak itu menunjukkan jenis-jenis biaya dan total pendapatan. Jadi ini menunjukkan FC, VC, TC, dan TR. Itu sumbu yang tegak. Ya. Terus sekarang BEP itu tadi apa? Suatu kondisi di mana perusahaan tidak untung juga tidak laba. Artinya TR sama dengan TC. Maka gambar dari TR-nya tadi kan ini mulai dari bawah ke atas ini. Ini TR kan ya? TR. Terus ini FC, ini VC, ini TC. Ya kan? Gambarnya ini dijadikan satu di sini. Nah, kondisi BEP itu TR-nya sama dengan TC. Sehingga gambar fungsi TR ini, gambar grafiknya ya, grafiknya ini, itu dicari perpotongannya dengan TC. Jadi ini TR, ini TC. Ketemu di sini titik potongnya. Nah, berarti dalam titik potong ini itu yang menunjukkan titik BEP. Jadi titik ini adalah titik BEP. Ke bawah menunjukkan kuantitas BEP. Jadi berapa yang nanti yang akan diproduksi supaya impas perusahaannya. Ke samping itu menunjukkan total revenue sama dengan total cost. TR sama dengan TC di sini. Kalau TR-nya 1 juta, TC-nya juga 1 juta. Ini. Ya. Itu gambar dari BEP. Jadi gambar BEP itu apa? Perpotongan antara TR dan TC. Ketemu di sini. Ini yang disebut dengan break even point. Ya, ke bawah Q BEP, ke samping TR-nya sama dengan TC. Nah, ini untuk apa ini? Kondisi BEP itu kan perusahaan tidak mendapatkan laba juga tidak menderita rugi. Berarti kalau ingin laba bagaimana? Perusahaan pastinya
tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Nah, kalau ingin laba bagaimana? Kalau ingin laba, produksinya harus lebih besar dari posisi BEP. Misalkan BEP-nya 1000 unit ya, 1000 unit. Kemudian kalau ingin laba harus lebih besar dari 1000, misalkan 1500. 1500 kan ada kanan ya. Kalau ini 1000, 1500 kan di kanan. Nah, misalkan di sini 1500 di sini. Nah, dari angka 1500 ini ditarik ke atas. Lurus ya, garis lurus gini. Nah, pasti kondisi garisnya ini ya, itu TR-nya pasti di atas dari TC. Ya, ini kan kalau ini ditarik ke sini, pasti garis TR lebih tinggi dari TC. Artinya apa kalau TR-nya lebih besar dari TC? Maka perusahaan akan memperoleh laba. Iya kan? Berarti posisi yang di sebelah kanan dari posisi BEP ini itu ada daerah laba. Ini daerah laba. Nah, tergantung kita ingin laba berapa. Itu nanti bisa kita hitung. Kemudian sekarang sebaliknya. Kalau perusahaan sampai memperoleh rugi, maka perusahaan itu produksinya akan lebih kecil dari BEP. Nah, misalkan tadi BEP-nya contohnya 1000. Terus perusahaan produksinya 500. 500 kan sebelah kiri. Sini. Nah, kalau dari 500 ini ditarik ke atas. Tarik ke atas ya garisnya. Nah, pasti garis dari TC ini itu lebih besar dari TR. Nah, TC-nya kan di apa? Di atasnya TR ini. Artinya apa? Artinya besarnya TC itu lebih besar dari TR. Nah, kalau TC-nya lebih besar dari TR, perusahaan akan rugi. Ya kan, biaya lebih besar dari pendapatan, berarti kan rugi. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, perusahaan akan laba. Jadi itu penjelasan dari gambar ini. Ya. Kemudian ini ada beberapa konsep ini. Ada beberapa konsep. Dan konsep ini harus dipahami karena semua soal-soal nanti bersumber pada konsep ini. Yang pertama, kondisi BEP. Ini mengulang-ulang penjelasan tadi ya. Jadi kondisi BEP. Kalau kondisi BEP itu berarti TR-nya sama dengan TC. Benar kan? TR sama dengan TC, itu BEP. Atau kalau TR dikurangi TC hasilnya 0. Ya kan kalau min TC di sini pindah ke sini kan jadi TC. Nah, kembali lagi ke sini, oh berarti TR sama dengan TC. Atau kalau TR dikurangi TC sama dengan 0. Yaitu kondisi BEP. Terus sekarang kondisi laba. Nah, kondisi laba. Berarti di sini TR-nya lebih besar dari TC. Ya kan lebih besar, tanda lebih besar seperti ini ya. Nah, atau kalau TR dikurangi TC itu hasilnya positif. Positif berapa? Maka berapa ini itu adalah labanya. Laba atau profit ya. Laba atau profit. Itu. Terus yang ketiga itu kondisi rugi. Nah, kalau kondisi rugi sebaliknya di sini. Kalau laba TR lebih besar TC, kalau rugi TR-nya lebih kecil TC. Atau kalau TR dikurangi TC hasilnya minus. Karena lebih besar pengurangnya. Ya kan? Minus berapa? Nah, itu berapanya itu adalah ruginya. Nah, itu ya. Jadi 3 konsep ini supaya dipahami. Bukan dihafalkan ya, dipahami. Oke, kalau 3 konsep ini dipahami, kita coba latihan soal di sini. Nah, soalnya ini sangat sederhana soalnya. Seorang produsen menjual produknya dengan harga Rp1.000 per unit. Jadi saudara harus hafal simbol-simbol ya, simbol-simbolnya. Harga per unit itu simbolnya apa? Oh, simbolnya P. Berarti diketahui P sama dengan 1000. Ya, dibiasakan ya kalau menjawab soal itu diketahui ditanya jawab. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus biaya tetap 3 juta. Nah, tadi apa biaya tetap itu simbolnya? FC 3 juta. Ya kan?
Terus biaya variabel Rp400 per unit. Nah, tadi apa simbol dari biaya variabel? M. Jadi M sama dengan 400. Kemudian di sini sekalian aja dicari. Di sini F-nya sudah ada, P-nya sudah ada. Oh, tinggal VC-nya yang belum. Nah, kita ingat VC tadi persamaannya apa? Bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya adalah M kali Q. Oh, berarti dituliskan di sini M-nya 400, Q. Q-nya tetap ya. Jadi VC sama dengan 400 Q. Jadi ini fungsi dari VC, variabel cost. Nah, ini yang ditanyakan, yang diketahui ini, terus ditanya apa saja pertanyaannya. Posisi BEP, berarti Q BEP yang ditanyakan. Kuantitas BEP. Nah, terus yang B, jika produksinya 1000 unit, berarti Q 1000, berapa laba atau ruginya? Laba atau ruginya berapa? Kalau rugi berapa, kalau laba berapa? Maksudnya seperti itu. Oke, sekarang kita jawab satu persatu. Yang A ya, BEP. Kita ingat konsep tadi, selalu ingat konsep. BEP itu TR sama dengan TC. Nah, TR itu bentuk umum fungsinya adalah P kali Q. Ya toh, P-nya sudah diketahui 1000. Oh, berarti TR-nya 1000 Q. Ya kan? Terus TC. TC itu FC ditambah VC. Ya kan? FC ditambah VC. Atau A ditambah M kali Q. Ya, sama saja. Nah, sekarang kita masukkan TC sama dengan FC-nya berapa? Oh, FC-nya 3 juta. Nih. Terus VC-nya berapa? VC-nya 400 Q ditambah di sini. Jadi ini adalah fungsi dari TC. Nah, fungsi dari TR sudah ada, fungsi dari TC sudah ada, terus disamakan di sini. BEP TR sama dengan TC. Nah, TR-nya 1000 Q, TC-nya 3 juta plus 400 Q. Ya. Terus Q-nya dijadikan 1. Sini 1000 Q, 400 Q pindah ke sini jadi min ya. 400 Q sama dengan 3 juta tetap. Ini dikurangkan 600 Q sama dengan 3 juta. Berarti Q sama dengan 3 juta dibagi 600. Maka Q-nya 5.000. Nah, terus dikasih kesimpulan di sini. Jadi posisi BEP jika Q sama dengan 5.000 unit. Itu jawabannya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau perusahaan itu produksinya 5.000 unit, maka perusahaan itu tidak akan memperoleh laba, juga tidak menderita rugi. Kalau saudara ingin tahu buktinya, ya dibuktikan aja. Kalau perusahaan produksinya 5.000 unit, berapa TR-nya? Total pendapatannya berapa? Dihitung di sini. TR, dicari fungsinya ini. Fungsinya kan sudah ada. TR sama dengan 1000 Q. Terus Q-nya diganti 5.000. Ya kan, produksinya kan 5.000 di sini. Nah, kalau Q-nya diganti 5.000, TR-nya berapa? 1000 kali 5.000. 1000 kali 5.000 berapa? 5 juta ya? 5 juta. Diingat-ingat ini, TR-nya 5 juta. Kalau Q-nya 5.000. Terus sekarang TC. TC-nya berapa kalau Q-nya 5.000? Nah, dimasukkan ke fungsi TC sini. 3 juta, ya kan, plus 400 kali Q. Q-nya 5.000. 400 kali 5.000 berapa? Oh, 2 juta. Nah, berarti 3 juta ditambah 2 juta berapa? 5 juta. TR-nya tadi 5 juta, TC-nya juga 5 juta. Artinya impas. Berarti perusahaan tidak untung, tidak rugi. Itu ya, itu penjelasan apa? BEP, penjelasan dari BEP. Kalau pertanyaannya itu cukup sampai sini. Oh, berarti posisi BEP-nya Q-nya sama dengan 5.000. Itu tadi untuk membuktikan aja apakah benar kalau Q sama dengan 5.000 itu TR-nya sama dengan TC. Itu. Ya. Terus sekarang yang kedua. Yang kedua, kalau produksinya atau Q-nya 10.000 unit. Jadi Q 10.000. Nah, kalau Q 10.000
perusahaan untung apa rugi. Nah, ingat konsep BIP tadi, gambar tadi ya, ingat. Kalau ingin laba, produksinya harus berapa? Harus lebih besar dari posisi BIP. Kalau lebih kecil bagaimana? Kalau lebih kecil rugi. Nah, kalau produksinya 10.000, perusahaan laba atau rugi? Nah, kita bandingkan dengan BIP. Nih ya, Ki BIP. Kalau Ki BIP 5.000, produksinya 10.000, maka perusahaan akan laba. Ya kan? Nah, sekarang labanya berapa? Itu yang akan dihitung. Ya, jadi kalau Q-nya 10.000 unit, TR-nya berapa? Total pendapatannya. Total pendapatan itu fungsinya adalah P kali Q. P-nya 1.000, kan diketahui ya, P-nya 1.000 dikalikan Q-nya 10.000. Berapa? 10 juta. Terus sekarang TC-nya. TC tadi fungsinya apa? FC ditambah VC. FC-nya 3 juta ditambah VC-nya M kali Q. Ya kan? M-nya 400, Q-nya 10.000. Sini kalau di apa? 400 kali 10.000 itu kan 4 juta. Ya kan? 4 juta ditambah 3 juta, 7 juta. Jadi TR-nya 10 juta, TC-nya 7 juta. Berarti apa? Labanya itu otomatis TR dikurangi TC. 10 juta dikurangi 7 juta. Hasilnya 3 juta. Jadi kalau produksinya 10.000 unit, maka akan laba sebesar 3 juta rupiah. Ya, jadi jangan lupa ya, setiap menjawab pertanyaan itu harus disimpulkan. Harus ada kesimpulannya seperti ini. Ya, jangan hanya angkanya saja, jadi harus ada kesimpulannya. Ya, mungkin saudara sudah memahami ini. Nah, sekarang dari soal yang sama ini, saya tambah pertanyaannya. Nah, coba saudara jawab ya, ini nanti ya. Pertanyaan yang ketiga, jika produksinya 4.000 unit, berapa laba atau ruginya? Kalau laba berapa, kalau rugi berapa? Dihitung ya, kayak tadi ya. Nah, terus yang D, jika produsen ingin laba 5 juta rupiah, maka berapa yang harus diproduksi? Nah, itu juga saudara hitung pakai konsep-konsep tadi. Terus yang ke E ya, suatu saat rugi 1 juta, maka berapa yang diproduksi pada saat itu? Nah, coba ya. Pertanyaan C, D, E itu saudara kerjakan ya, nggak usah dikumpulkan. Minggu depan itu kita cocokkan hasilnya. Seperti biasa, nanti saya tunjuk nanti siapa yang akan mengupload di WA Group. Ya, sambil dicocokkan lah nanti ya, kita bahas bersama. Jadi nggak usah dikumpulkan, cukup dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, oke ya, mungkin untuk materi BIP saya kira cukup sampai di sini. Mungkin nanti berikutnya itu latihan-latihan soal. Udah ya, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.